Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Teman-teman, tentu kita kali ini lebih baik bicara soal Manchester United ya dan Tottenham Hotspur yang dimana kedua klub ini secara fenomenal berhasil lolos ke final Liga Eropa. Harusnya sih biasa saja ya, dua klub Liga Inggris yang memang keduanya juga sudah punya nama. Harusnya ini sesuatu yang biasa. Tapi keberhasilan mereka lolos ke Liga Eropa seperti ada keanehan atau anomali ya. Ada keganjilan dari keberhasilan mereka lolos ke Liga Eropa. Mengapa begitu? Karena apa yang mereka raih di Liga Eropa kontras dengan apa yang mereka torehkan di Liga Inggris. Seakan-akan Liga Eropa memang levelnya mudah gitu. Apakah benar demikian? Ya, tentu ini tidak bisa juga disebutkan demikian ya, karena ada juga klub-klub bagus di Liga Eropa seperti ya Athletic Bilbao, walaupun banyakan klub-klub kasta kedua atau level lebih bawah, liga-liga yang jarang terdengar di Eropa ya, seperti Norwegia, Portugal, yang memang bukan di 5 besar liga di Eropa. Nah, anomali itu terjadi karena Manchester United dan Tottenham Hotspur berada di papan bawah Liga Inggris. Mereka selamat dari degradasi musim ini karena performa buruk 3 tim terbawah Liga Inggris. Itu Southampton, Crystal Palace, dan Ipswich Town. Itu sedikit terbantu oleh penampilan mereka menjelang 3 laga terakhir Liga Inggris. Manchester United dan Tottenham sudah dipastikan tidak akan degradasi. Padahal kalau saja 3 tim di bawah mereka main lebih bagus, bisa-bisa keduanya terdegradasi. Jadi boleh disebut mereka sangat beruntung dibantu oleh penampilan buruk dari 3 tim terbawah, sehingga mereka tidak degradasi. MU sendiri menelan 16 kekalahan di Liga Inggris. Ini merupakan rekor terburuk MU sepanjang mereka ikut Liga Inggris sejak jadi era profesional pada 1989. Tottenham Hotspur lebih parah lagi karena mereka menelan 19 kali kekalahan. Jadi ini kontras antara Liga Eropa dan Liga Inggris. Penampilan Manchester United di Liga Eropa sempurna. 8 laga tidak terkalahkan. Sedangkan di fase Liga tidak terkalahkan. Sedangkan Tottenham Hotspur hanya menelan 1 kekalahan saja dari Galatasaray. Kalah 2-3 di fase Liga. Sampai final tidak ada lagi kekalahan dari Tottenham Hotspur. Jadi ini sebuah berkah buat kedua klub karena di final Liga Eropa nanti mereka akan mengincar tiket Liga Champions. Kalau juaranya sih ya tentu trofi penting ya. Bagaimanapun akan menjadi tambahan koleksi di lemari prestasi mereka. Tapi yang paling penting adalah tiket ke Liga Champions. Karena ini akan menjadi obat atau kompensasi dari buruknya penampilan mereka di Liga Inggris. Jadi walaupun mereka tidak ada di zona champion di Liga Inggris, tapi mereka lolos berkat penampilan atau berkat jadi juara Liga Eropa. Nah inilah yang jadi pertanyaannya sekarang di final. 2 tim papan bawah Liga Inggris ini akan beradu untuk meraih juara. Kalau tidak juara, percuma. All or nothing. Jadi benar-benar duel final ini tidak saja sekedar gelar, tapi ini semacam kompensasi, semacam hiburan buat fans kedua tim dalam melihat musim ini. Bahkan
kabarnya ada yang berharap juga fans Tottenham tidak ingin Tottenham juara karena mereka sudah tidak suka dengan Ang Postecoglou ya, yang dianggap gagal. Sedangkan di kubu Manchester United, kepercayaan diri mereka tinggi. Fans MU sangat loyal dan mereka berharap MU mendapatkan shortcut ke Liga Champions dengan juara Liga Eropa. Ini unik karena cara mereka untuk lolos ke Liga Champions berbeda. Walaupun kita tidak bisa mengecilkan arti perjuangan mereka, bagaimanapun dari fase Liga sampai ke final itu adalah penampilan luar biasa dari Manchester United dan Tottenham. Utama Manchester United di semifinal kita memprediksi akan ada perlawanan dari Athletic Bilbao. Ternyata MU bisa menggulung Athletic Bilbao dengan skor 7-1 secara agregat. Di laga pertama menang 3-0, di laga kedua menang 4-1. Seakan-akan pemain Manchester United hanya ingin main di Liga Eropa gitu. Padahal di akhir pekan sebelumnya mereka kalah 4-3 lawan Brentford. Benar-benar aneh gitu. Seakan-akan pemain MU ini memang hanya bermain untuk Liga Eropa saja. Tentunya tidak demikian. Jadi bagi MU ini benar-benar sangat penting. Dan Ruben Amorim sudah bilang bahwa dia ingin mempersembahkan kado paling kecil buat dia. Ini sebagai hiburan, sebagai kompensasi agar fans tidak terlalu kecewa dengan meraih gelar juara. Lalu bagaimana peluang kedua tim ini untuk menjadi juara Liga Eropa? Kalau melihat head to head, Tottenham di atas angin. Karena dari 3 pertemuan musim ini, Tottenham berhasil menang semuanya. 2 kali di Liga Inggris dan 1 kali di perempat final Piala Liga. Semifinal Piala Liga maksudnya. Piala Liga Inggris atau Carabao Cup dengan skor 4-3. Ini menunjukkan bahwa Tottenham benar-benar di atas angin. Kekuatan kedua tim benar-benar merata. Kedua tim sama-sama memiliki bintang. Sergio Romero, ada Pedro Porro di kubu Tottenham, ada Richarlison. Lalu di kubu Manchester United, ya sudah kenal semua. Bruno Fernandes, Casemiro, yang sudah siap memberikan gelar untuk fans MU. Begitu juga dengan Mason Mount yang mencetak 2 gol di laga melawan Bilbao pada leg kedua. Jadi kalau dilihat dari komposisi pemain merata, sama kuat. Yang menjadi penentu adalah semangat. Dan saya melihat bahwa Manchester United lebih meyakinkan menjelang final ini ketimbang Tottenham Hotspur. Kalau dilihat dari lawannya, tanpa mengecilkan Bodo Glimt, harusnya Tottenham Hotspur bisa dengan mudah menang ya, besar. Mereka hanya menang agregat 5-1, ya besar juga, cuman harusnya lebih dari itu. Sedangkan Bilbao, lawan yang cukup berat buat Manchester United, tapi MU bisa mengalahkannya dengan skor agregat 7-1. Jadi peluang menang bagi MU menurut saya cukup terbuka dan akhirnya mereka mendapatkan jalan singkat atau shortcut menuju ke Liga Champions. Siapapun yang menang tentu ini pantas diraih karena tidak mengecilkan prestasi di Liga Eropa, walaupun menurut saya mungkin levelnya lebih mudah dalam tanda kutip daripada Liga Inggris. Karena Liga Eropa kastanya banyak klub-klub dari liga yang kurang dikenal di Eropa atau di dunia. Tapi tentu tidak mengecilkan arti keberhasilan di kompetisi. Demikian teman-teman
ulasan saya semoga menjadi informasi sebelum teman-teman menonton laga final nanti pada 21 Mei 2025 di San Mames, markas Bilbao. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.